Karena yang disebut tahu selama ini oleh kita tuh kita tidak tahu. Tulis, ningali panon poe, tulis. Panon poe. Nanti pertanyakan, apa matahari? Kenapa bersinar? Bagaimana matahari nggak habis-habis? Kok bersinar terus? Kenapa panas? Kenapa cahayanya penting? Kenapa cahaya mengandung energi? Kenapa proses fotosintesa perlu matahari? Terus tanya, hiji we urusan panon poe. Mau bisa jawab. Kita ini harus belajar ilmu. Syaratnya tiga. Satu, ilmu itu harus memenuhi asas koherensi. Yang kedua, ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Yang ketiga, ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Ini agak keren sedikit kuliah hari ini. Saya bicara filsafat ilmu sedikit. Apa yang disebut dengan asas koherensi? Yang namanya asas koherensi mensyaratkan bahwa pengetahuan itu tidak boleh bertentangan dengan pengetahuan yang lain. Yuk, lihat saya. Ada nggak yang bertentangan? Pengetahuan yang bertentangan dalam diri kita sekarang. Kita cek sekarang. Dulu kita diajarkan, katanya Allah itu adanya di tempat yang tinggi. Betul? Bahkan Allah itu adanya di langit ke-7. Langit ke-7 itu tempatnya tinggi tuh, jauh di sana. Apakah itu ilmu? Cek dulu. Tanya kitab suci. Begitu tanya kitab suci bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Bertentangan gak? Jadi tugas kita sekarang ini coba dicek semua paradigma dan keyakinan kita yang selama ini kita anut itu bener nggak, cocok nggak dengan apa yang difirmankan dalam kitab suci. Dalam sebuah kuliah, saya tanya mahasiswa, siapa yang tahu Shirathul Mustaqim? Oh, mahasiswa cungkan tangan semuanya. Yang ini bicara ini, yang bicara ini, yang bicara ini. Semua bicaranya berdasarkan persepsinya. Padahal Shirathul Mustaqim itu kan bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau ingin tahu bahasa Tuhan harusnya jangan menggunakan persepsimu, tanya Tuhan. Makanya tafsir Quran bil Quran. Begitu ditanya Quran, kata Quran Shirathul Mustaqim itu, kata Quran Shirathul ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat. Tidak ada satu mahasiswa pun yang saya tanya yang menjawab Shirathul Mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Gak ada. Semua berdasarkan persepsinya. Dan berpersepsi urusan agama di kita dianggap biasa, lumrah. Padahal itu menyesatkan. Anehnya ketika saya tunjukkan ayatnya, malah yang benar dianggap sesat. Jadi udah kebalik-balik kehidupan itu. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Shirathul Mustaqim itu jalannya orang yang beri nikmat. Kejar siapa yang diberi nikmat. Karena dalam kehidupan kita pun sudah salah kaprah. Makan sama jengkol, sambal, nasi pulen, belum peda, nikmat. Kehel. Itu punya rumah bagus, mewah, semuanya serba mahal, elektroniknya luar biasa, branded semua, furniturnya juga dari tempat yang mahal, harganya mahal-mahal. Nikmat punya rumah,
Tar dulu. Karena di Quran jelas nikmat itu adalah sesuatu yang diberikan pada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yang dapat nikmat itu cuma 4. Ada di situ orang kaya? Gak ada. Ada di situ orang yang kuat badannya? Gak ada. Ada atlet? Belum peda? Semur jengkol? Bubui petei? Jadi kata nikmat yang sering kalian pakai itu berbeda dengan kata nikmat yang ada di Quran. Cuman kita nggak pernah mikir menggunakan kata itu ya semau-maunya kita. Nggak ada waktu buat mikir. Padahal di Quran dikatakan, aku panjangkan umurmu hanya untuk berpikir. Cing mikir tuh, Gak ada waktu. Ketika kita doa, orang lain bilang mudah-mudahan, ngiluan mudah-mudahan. Semua kata yang diulang 2 kali pakai akhiran ante bohong. Jadi mudah-mudahan teh berarti hese. Ganti. Semoga. Mudah-mudahan anak saya lulus. Mau lulus. Gak doa lagi nggak salah. Mudah-mudahan teh hese sulit. Kan mobil-mobilan berarti bukan mobilnyaan. Mal bisa ditumpahkan. Hanya untuk mainan. Jadi mudah-mudahan tuh mainan. Harusnya semoga. Karena orang lain ngomong begitu, kita juga ngikut saja. Karena terbiasa kita ini ya menjadi fotokopi orang. Lihat saya semuanya. Jadi pengetahuan itu harus koheren. Sekarang coba tanya. Kalau saya tanya, Baitullah di mana? Jawabannya semua di Mekah. Jauh dong. Baitullah artinya apa? Rumah Allah. Apaan Allah teh nyangem di Quran. Kami teh deket jeung anjeun. Lebih deket tibatan urat beheung maneh. Aku dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Itu Allah yang bilang. Harusnya kalau Allah dekat dengan kita, atuh bumi nage kedah caket. Sugan we mikir dikieukeun. Ibu salat. Ada salat teh naon? Menyembah. Menyembah saha? Menyembah Allah. Apaan Allah teh? Caket. Langkung caket tibatan urat beheung urang. Apaan Allah teh ngahiji jeung urang. Jadi kalau kita menyembah, yang disembah dengan yang menyembah papi satu. Nah ini nggak akan saya teruskan pikiran kesorangan. Berarti kan harus ada semacam revolusi pemahaman untuk mendudukan kembali semua hal yang selama ini tidak koheren menjadi koheren. Saya tanya setiap orang yang bertemu dengan saya, bahkan yang datang ke rumah mau belajar dengan saya, Bapak Ibu terang tuh, tahu nggak Sidratil Muntaha? Oh tahu. Apa Sidratul Muntaha? Itu katanya langit ke-7. Saya tanya lagi,
Ibu bapak tahu langit. Mulai mikir tuh. Itu cenah anu warna biru. Tah, mulai pas lihat gunung dilihat dari jauh warnanya biru. Apa ditinggali ti deket mah ente biru. Berarti biru bohong? Bohong, itu tipuan mata. Jadi biru itu sebetulnya hanya peristiwa pembiasan cahaya. Nah kalau kita terus ke atas bakal ketemu langit. Kan kita sering naik pesawat. Terus pesawat naik ke atas terus sampai ketinggian 32.000 kaki. Itu pernah jeung langit. Yang kita temukan cuman ruang kosong. Jadi selanjutnya yang mana langit? Langit mencaket di dia. Makanya ada perintah dalam Quran, kamu saksikan bintang di langit terdekatmu. Disuruh melihat bintang pun di langit terdekat, bukan di langit terjauh. Jadi Sidratul Muntaha di mana? Kekewe di langit ke-7, bari jeung langit nage eueuh. Begitu dibongkar isinya Sidratul Muntaha, oh ternyata bahasa Arab. Sidra itu artinya sadar, Al-Muntaha itu artinya puncak, penghujung. Sidratul Muntaha itu puncak kesadaran. Padahal gampang. Angkat we ke rumah sakit. Tingali tadi ICU nunggaloler. Tanya ke keluargana, kunaon itu ibu? Stroke. Ari orang stroke sadar ente? Kan tidak sadar. Ada stroke di mana? Di bujur. Di mana stroke? Apaan stroke teh di dieu? Pembuluh darah pecah. Ke kamar mandi. Nih. Mau mandi. Mau mandi ku sabab hareudang gerah langsung brrrr ya mastaka heula kepala dulu yang disiram pakai air dingin. Darah tahu karena di bagian atas kepala itu dingin, gara-gara ada air dingin, maka darah berduyun-duyun naik ke atas karena ingin memanaskan kepala yang dingin. Apa yang terjadi? Karena sudah sepuh, umur di atas 60, 70, pembuluh darah di otak sudah menyempit, darah yang naik ke atas banyak, tidak kuat tuh paralonnya, pecah pembuluh darah gara-gara salah mandi. Begitu pecah, blak we, jatuh. Karena kita awam, oh sepuh abdi gebis di kamar mandi kunaon ti soledat cenah, padahal pecah pembuluh darah. Begitu pecah pembuluh darah, apa yang terjadi? Sistem kelistrikan otak kacau, sistem kimiawi otak kacau, hilang kesadaran. Ibu bapak bade naros sakali deui, ari sadar di mana? Tunjukkan sadar di mana? Di dia atau di dia? Nah, Sidratul Muntaha ujug-ujug di ditu. Kan ini tidak koheren. Nah, kalau saya rinci, gak akan selesai 10 jam saya bicara begini. Terlalu banyak yang tidak koheren dalam kehidupan kita, yang kadung sudah diyakini oleh kita. Dacek batur ge gitu. Makanya koreksi, coba bikin daftar. Pulang dari sini ibu bapak beli buku rada kano setik bukuna. Bere judul ku sepidol nu gede. Judulna buku bodoh ibu siapa.
Jadi tulis di buku bodoh Ibu Yani. Awas ya, pulang dari sini beli. Nanti beli pulpen, tulis semua kata yang sudah dikenal dalam hidup. Misalkan iman, tulis. Nanti sambil diam tanya, ar iman tenaon, urang geus nyaho acan. Islam tulis, ihsan tulis, ikhlas tulis, sabar tulis semua. Begitu lihat ada mobil Avanza, tulis Avanza. Begitu lihat di mobil ada VVTi, tulis. Pertanyakan semua kata-kata itu pada diri. Saya jamin ya, kita nggak bisa jawab semuanya. Saya jamin nggak bisa jawab semuanya. Karena yang disebut tahu selama ini oleh kita tuh kita tidak tahu. Tulis, ningali panon poe, tulis panon poe. Nanti pertanyakan, apa matahari? Kenapa bersinar? Bagaimana matahari nggak habis-habis? Kok bersinar terus? Kenapa panas? Kenapa cahayanya penting? Kenapa cahaya mengandung energi? Kenapa proses fotosintesa perlu matahari? Terus tanya, hiji we urusan panon poe. Mal bisa jawab. Begitu ningali cai di gelas, cai, tulis cai. Apa itu air? Kenapa molekulnya H2O? Bagaimana pusat muatan positif dan negatifnya? Berapa banyak dalam H2O elektron? Berapa banyak proton? Di mana inti atomnya? Kenapa air pelarut yang sangat bagus? Kenapa hidup harus ada air? Itu cara saya belajar. Jadi saya belajar itu bukan dari buku kata orang, dari buku bodoh. Makanya dari kecil saya udah punya buku bodoh. Semua saya pertanyakan. Quran, apa Quran? Saya pertanyakan. Oh, Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Oh, Quran itu bacaan. Oh, kalau Quran itu bacaan, berarti saya harus bisa baca. Apa artinya membaca? Terus dipertanyakan. Apakah membaca seperti yang kita selama ini pahami? Babi, bu, ta, itu. Eta maca lain. Ternyata membaca itu adalah menyimak. Menyimak itu adalah mentransformasi tulisan menjadi pemahaman. Apakah ketika kita melihat tulisan jadi pemahaman? Apakah kita semua sudah membaca? Tulis di buku bodoh. Belum lagi nanti pertanyakan semua hal yang selama ini kita yakini. Akhirat, tulis di buku bodoh. Naon akhirat teh? Dari bahasa apa akhirat? Apakah betul gambaran tentang akhirat seperti yang digambarkan banyak orang? Apakah betul nanti di surga itu, di akhirat ada surga? Apakah di surga itu betul ada bidadari? Kersaha? Tanya semuanya. Setiap kita mengalirkan pertanyaan, di situ jawaban akan mengalir. Malaikat, tulis. Naon malaikat teh? Cenah makhluk yang terbuat dari cahaya. Ari urang dijieun tinu naon? Apaan semua kita juga terbuat dari cahaya. Aslinya kita makhluk cahaya. Kalau gitu apa bedanya kita dengan malaikat? Setan. Saha setan teh? Orang mana? Pernah nggak gitu belajar? Makanya semua yang kita yakini ringkih, tidak koheren. Begitu dibuktikan, semua tidak selaras. Baru satu. Dua, pengetahuan itu harus sesuai dengan faktanya. Dan harus bisa dibuktikan. Mohon maaf. Kita punya keyakinan. Apakah keyakinan kita sesuai dengan faktanya? Apakah keyakinan bisa dibuktikan? Kalau tidak bisa dibuktikan, tidak termasuk kelompok pengetahuan.
Kita punya rukun iman, 6 rukun iman. Mohon maaf, apakah kita sudah membuktikannya? Kalau kita belum membuktikannya, apakah itu layak disebut sebagai pengetahuan? Layak disebut sebagai ilmu? Makanya jangan asal ngomong. Apa yang kita bicarakan itu harus dipertanggungjawabkan. Ayo, saya kasih contoh. Setiap hari kalian baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Mau masak Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik mobil Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin lah, ya, dari wajah-wajahnya kelihatan. Pasti itu mengucapkan itu. Pertanyaannya, pernah nggak kita bertanya, mengapa kalau kita mau melakukan apapun harus pakai Bismillahirrahmanirrahim? Sampai di titik pemahaman tertentu, saya mengalami goncangan yang luar biasa. Saya tidak berani lagi mengucapkan kalimat itu. Pernah saya tidak berani mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti kalau saya bilang atas nama, pertanyaannya, apa betul saya ini layak untuk mengatasnamakan Dia yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sementara saya masih pembenci, sementara saya masih usil pada orang, sementara saya masih belum bisa memaafkan orang, sementara cinta kasih saya juga masih terbatas, sementara orang lain susah pun saya diam? Dan kalau saya mengucapkan kalimat itu, apa betul saya ini diutus Allah untuk mewakilinya, menjadi kepanjangan tangannya? Kalau saya mengucapkan kalimat itu, apa betul saya mengenali dia? Ada orang datang ke rumah kita atas nama bupati, pasti ditanya, Bapak teh sahana bupati? Ai Bapak teh kenal ka Pak Bupati? Tuh. Wakil bupati sanes, sekda komo. Jadi Bapak teh satu. Abdi mah sana sasa. Nah, atuh tadi mengatasnamakan Pak Bupati. Kan syarat mengatasnamakan bupati itu satu. Kedua, kan yang bupatina. Dua, harus membawa visi dan misi bupati. Paling tidak bawa selembaran pidato bupati, dibacakan, ulah pidato sorangan, akan ngawakilan Pak Bupati. Sama kalau upacara ya, upacara hari pendidikan. Kan di Jakarta Menteri Pendidikan bikin cek tes pidato, dibacakan tah ku kepala sekolah, rektor, guru, semua di depan siswa atas nama Menteri Pendidikan. Betul? Itu baru satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dalami, tulis di buku bodoh, tulis buku bodoh. Apakah saya sudah tahu Bismillahirrahmanirrahim? Oh, geningan orang teh jangan kemana-mana kakara ngucap unggul, pantes we geus maca Bismillahirrahmanirrahim, gelas pepus ngamuk di dapur, geus baca Bismillahirrahmanirrahim, ya itu sayur geus capek-capek masak bahe ngamuk di dapur. Bismillahirrahmanirrahim model naon. Nah, yang ketiga, pengetahuan itu harus bermanfaat untuk kehidupan. Apa? Harus bermanfaat buat kehidupan. Nah, cari pengetahuan yang tiga ini. Satu, memenuhi asas koherensi. Dua, memenuhi asas korespondensi. Tiga, memenuhi asas pragmatis. Tugas Bapak Ibu sekarang adalah kumpulkan di buku bodoh semua yang disebut tahu, cek memenuhi tiga asas ini enggak. Nanti kaget karena tiga-tiganya tidak dipenuhi.
Nah, sekarang mau cerita kebenaran macam apa kalau tidak ada pengetahuan? Karena dasar kebenaran kan ada 5. 1 pengetahuan, 2 cinta, 3 keadilan, yang keempat adalah pengabdian, yang kelima kesabaran. 1 dari 5 harus dimiliki. Yang pertama apa? Pengetahuan. Karena dasar kebenaran itu 5, salah satunya adalah pengetahuan. Sementara pengetahuannya tidak memenuhi asas pengetahuan. Koherensi tidak, korespondensi tidak, pragmatis juga tidak. Punten Ibu Bapak. Ibu Bapak suka disuruh zikir. Apa yang dilakukan? Nyebut. Padahal zikir itu artinya apa? Mengingat. Mengingat di mana? Kan di dalam, di batin mengingat. Menyebut di mana? Di mulut. Disuruh zikir, malah nyebut. Nyambung nggak? Tidak memenuhi asas koherensi. Ternyambung. Perintahnya juga ingat. Ingat itu bukan menyebut. Alat untuk mengingat itu batin. Ingat itu ada syaratnya. Syarat ingat harus tahu yang diingat. Malah nyebut. Emut sekarang kasepuh. Emut kasepuh. Tuh kan itu ingat. Ingat mah jempling we teh suarana. Sugan, mangga Ibu. Emut sepuh. Langsung nyerebut nami ibu bapak. Karena itu menyebut, perintahnya ingat. Di Quran itu tidak ada perintah untuk menyebut-nyebut Tuhan. Di Quran cuma ada fazkurullah zikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Cek semua. Tulis lagi di buku bodoh. Zikir, wirid, kumaha prak-prakanana. So. Nanti terkejut. Dari semua yang ditulis ini, ternyata semuanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Baik, kembali lagi ke topik kita. Apa topik kita? Ulangi lagi tadi. Jalan pulang percikan cahaya ilahi. Jadi ada 2. Ada 3 kata kunci, ada keywordnya 3. 1 jalan pulang, 1 jalan, 2 pulang, yang ketiga percikan cahaya ilahi. Percikan cahaya ilahi ya sudah 1 aja, ruh. Di dalam ruh ada jiwa kan? Nah sudah saya jelaskan tadi. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-73 Allah berfirman. Ya. Firman Allahnya seperti ini. Saya tunjukkan dulu supaya semuanya ngerti, supaya tidak sekedar asal. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh tertutuplah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang 3. Ini ayatnya. Jadi kalau berbicara masalah ketuhanan, itu berarti ada hamba, ada Allah, ada Rasulnya. Gitu kan? Makanya hamba ini harus taat pada Allah, hamba harus taat pada Rasulnya. Kalau dia taat pada Allah dan Rasulnya, itulah ketuhanan. Itu yang disebut dengan experience of being. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan pada yang tadi. Kita buka dulu yang ini. Ada jalan, ada pulang. Ayo perhatikan saya. Jalan, tahu jalan? Jalan. Banyak gak jalan? Banyak. Kenapa jalan dibuat?
Nih. Ini masjid ini bisa kalian capai dari rumah masing-masing karena ada apa? Ada jalan. Kenapa jalan dibuat? Karena ada tujuan yang hendak dicapai, bukan? Makanya pemerintah sekarang bikin jalan tol. Wah, dibuka di mana-mana. Dari Bandung ke Surabaya sekarang udah nembus semuanya tuh jalan. Kenapa? Karena ada yang mau dijangkau, ada yang dituju, kan, betul? Gitu. Itulah pentingnya bikin jalan. Yuk, dari Bandung ke Jakarta ada jalan? Ada. Berapa jalan? Bisa lewat tol. Bisa lewat mana lagi? Bisa lewat Purwakarta. Bisa lewat mana lagi? Bisa lewat Puncak. Betul nggak? Bisa apa lagi? Bisa pakai kereta api. Bisa. Bisa pakai apa lagi? Bisa pakai pesawat. Bisa pakai sepeda motor? Bisa. Cuman jalannya sama, kan? Tapi yang pesawat ke udara, yang kereta api beda dengan jalan yang tadi. Pertanyaan saya, siapa yang akan sampai di Jakarta? Yang akan sampai di Jakarta adalah yang sudah memilih jalan dan tekun di jalannya. Ulangi, yang akan sampai di Jakarta yang sudah memilih jalan dan tekun di jalannya. Mau naik kereta api? Ya sudah, tekun aja di kereta api sampai di Jakarta. Naik sepeda motor, tekun aja di jalan nyampe di Jakarta. Pilih jalannya, mau ke Puncak, mau ke Purwakarta, mau lewat tol. Kecuali sepeda motor, gak boleh. Jadi yang sampai di Jakarta siapa? Yang tekun di jalannya setelah menentukan jalan. Maaf ya. Oke. Nah, percikan cahaya ini mau pulang. Mau pulang. Nah, percikan cahaya ini sebelum pulang, yang pertama harus tahu alamat pulangnya. Setuju gak dengan saya? Kan percikan cahaya ini sekarang sedang apa di sini? Sedang apa? Sedang apa? Sedang membara, sedang dikaryakan. Jadi sebetulnya percikan cahaya ini sekarang di semesta ini sedang dikaryakan. Ayo ingat-ingat asal muasalnya gimana? Ibu bapak kita berpelukan. Gara-gara berpelukan, jadilah kalian di perut ibumu. Setelah sempurna penciptaan tubuh, ditiupkanlah ruhku, kan begitu? Pertanyaan, buat apa itu ruhku ditiupkan? Kenapa ditiupkan kepada tubuh? Kenapa? Dan kalau tidak ditiupkan kepada tubuh, bisa gitu? Ditiupkan ke dalam tubuh karena apa? Karena kita ini setelah ditiupkan, bro aja lahir dari ibu kita kadunya. Untuk apa? Karena kita mau hidup di dunia, maka kita menggunakan materi-materi yang semuanya berasal dari dunia. Tubuh kita itu isinya pertama, apa yang dimakan ibu bapak kita. Ibu bapak kita itu punya dua sel, satu namanya sel sperma, dua namanya sel telur. Di mana entah sel sperma dan sel telur? Dari makanan yang dimakan ibu bapak kita. Jadi kalian ini ada yang terbuat dari jengkol,
ada yang terbuat dari pinang baneng, ada yang terbuat dari asin sepat, ada yang sebelah sana terbuat dari teri, ada juga daun sampe wungkul sebelah dia. Sadar nggak? Makanya sel sperma dan sel telur itu terbuat dari unsur-unsur yang berasal dari bumi. Setelah bertemu, kemudian ibu bapak kita juga makan. Betul? Kan ibu kita selama hamil piraku tetuang. Maka apa yang dimakan oleh ibu itu yang akan jadi darah daging kita. Ibunya nggak suka minum susu, begitu lahir kurang saat kapurnya, leles tah budak teh. Karena penentu dari kualitas fisik anak yang lahir adalah apa yang dimakan oleh ibunya. Apa rejeng, sapiring, apa yang dimakan ibu jadi makanan buat anak. Apa yang dirasakan ibu dirasakan juga oleh anak. Maka mental anak ditentukan oleh mental ibu saat dia sedang mengandung. Hati-hati ketika sedang mengandung. Jali mudang budak teh gede amak sing ingat baheula keur ngandung. Gitu. Da amak teh aya anu ngawariskeun. Di mana? Ya ti ibu. Ti bapa saware. Makanya ibu mah 3 kali kan, ibumu, ibumu, ibumu. Makanya pewaris genetik yang paling kuat adalah ibu. Lanjut. Lahir ke dunia. Kemudian apa? Dikasih makan. Dari mana? Dari unsur-unsur dunia. Jadi kenapa tubuh kita dibuat dari unsur-unsur dunia? Karena kita ini mau dikaryakan di dunia. Kalau tubuh saja tidak bisa, harus ada daya kehidupan, maka ruhku ditiupkan ke sini dengan daya kehidupan, maka tubuh ini jadi punya energi. Jadi, kalau kita mau jujur, aslinya kita ini adalah makhluk cahaya. Aslinya kita ini makhluk spiritual. Aslinya kita itu yaitu yang ditiupkan. Karena ini cuman raga, cuman kurung, kerkuring, cuman cangkangnya saja. Makanya sekalipun nanti tubuh fisik ini mati, kan kehidupan terus berjalan. Karena jiwa tidak pernah mati, karena jiwa kan abadi. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya untuk apa kita diutus ke dunia? Kita diutus ke dunia ini, kata leluhur kita, untuk memayu hayuning bawono, untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Malah manusia menggerogoti dunia, merusak dunia. Dunia yang cantik ini dirusak oleh kerakusannya manusia.